Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ayu Kartika Larasati Pradina dari Prodi Ilmu Komunikasi Hindu semester 1 dengan NIM 21.02.01.008. Di sini saya akan menjelaskan video tentang jawaban ujian tengah semester ganjil mata kuliah Bahasa Jawa. Pendapat saya tentang pentingnya mata kuliah Bahasa Jawa dalam program studi ilmu komunikasi adalah jika kita bisa menggunakan bahasa lain selain bahasa Indonesia, itu akan menambah nilai plus untuk diri kita sendiri. Tidak hanya bahasa asing seperti bahasa Inggris yang harus kita kuasai, tapi bahasa daerah seperti bahasa Jawa pun sebaiknya kita kuasai agar ketika kita diminta untuk menampilkan ataupun membawakan maupun menjelaskan dalam suatu acara misalkan menggunakan bahasa Jawa, kita bisa gitu dan kita mampu membawakannya menggunakan bahasa Jawa yang baik. Selain itu, manfaat lain dari mata kuliah bahasa Jawa, kita bisa melestarikan budaya Jawa yang semakin kesini semakin menghilang karena generasi muda lebih tertarik belajar budaya dari luar daripada budaya dari daerahnya sendiri. Lalu kita dapat memperkenalkan budaya Jawa ke masyarakat yang ada di luar Jawa, bahkan sampai ke wisatawan mancanegara. Karena seperti yang kita tahu, wisatawan mancanegara memiliki ketertarikan yang tinggi dengan budaya Indonesia, terutama dengan budaya Jawa. Oleh karena itu, kesempatan kita untuk bisa melestarikan budaya Jawa dengan menjelaskan kepada mereka wisatawan mancanegara tentang budaya kita sendiri. Pendapat saya tentang fenomena penggunaan bahasa Jawa oleh generasi muda saat ini, menurut saya generasi muda mulai menunjukkan ketertarikannya terhadap bahasa Jawa. Bisa dibuktikan dengan banyaknya generasi muda sekarang yang mulai menyukai lagu-lagu berbahasa Jawa. Lalu banyaknya generasi muda yang berminat ingin mempelajari bahasa Jawa. Bisa ditunjukkan sekarang banyak sekali perguruan tinggi yang membuka jurusan bahasa Jawa dan banyak sekali peminatnya dari generasi-generasi muda. Di dalam bahasa Jawa terdapat beberapa perbedaan antara penulisan dengan pengucapannya. Misalnya suara a jejeg, yaitu pengucapannya sama dengan penulisan. Contohnya abang, lanang, sarang. Sedangkan suara a miring tidak dibaca sesuai penulisan. Contohnya nata dibacanya noto, lara dibacanya loro, dan mata itu dibacanya moto. Lalu ada suara i jejeg, yaitu pengucapan i sesuai dengan penulisannya. Contohnya kemiri, mili, dan pipi. Sedangkan suara i miring dibacanya e. Contohnya resik dibacanya jadi resik, batik, dan pitik. Lalu ada pengucapan suara u jejeg, yaitu pengucapannya sama dengan penulisan. Contohnya ayu, bayu, numpak, banyu. Sedangkan ada suara u miring, dibacanya o. Contohnya raup, biong. Itu huruf u dibaca o. Setelah itu ada e taling suara jejeg, pengucapannya sama dengan penulisan. Contohnya enak, wage, rame, dan kata piye. Sedangkan suara e taling miring, contohnya estu, enten, dan estri. Lalu yang terakhir ada suara e pepet, contohnya emoh, entuk, empuk, dan empun. Yang harus dilakukan untuk melestarikan bahasa Jawa menurut saya,
yaitu dengan menggunakan bahasa Jawa yang baik dalam berkomunikasi. Setelah itu kita bisa membuat suatu kelompok atau suatu komunitas yang bertujuan untuk mempelajari, memperdalam bahasa Jawa. Lalu kita juga bisa membuat karya dalam bahasa Jawa seperti karya tulis, mading, clipping, atau yang sekarang sedang populer adalah podcast, sehingga generasi muda sekarang semakin tertarik untuk mempelajari bahasa Jawa dengan karya-karya yang dihasilkan pun juga menarik. Sekian video yang saya buat sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah bahasa Jawa. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.